Gedung Gereja GBI Bandar Jaya, Lampung Tengah. Ya, udah ini udah itu 60. Ketik bukan keempat itunya apa namanya asnya itu dibungkus bocor kan, ada olinya. Dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Sore hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau menghampiri takhta kudus-Mu Tuhan. Mari layakan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi sore hari ini Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan sore hari ini. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bawalah seluruh hidupmu kepada Tuhan sore hari ini. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya syukur kami kepadamu Tuhan sore hari ini. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bebaskan roh kami untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sampai kami merasakan Tuhan. Sampai kami merasakan perjumpaan pribadi dengan Engkau sore hari ini Tuhan. Sampai kami melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang percaya dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari masuk ke tangan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk ke tangan Tuhan dengan puji-pujian kami kepadamu Bapa.
Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari semua katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terus bersyukur sebab Tuhan itu baik buat kita. Saya sangat bersukacita sekali di tempat ini, ya. Walaupun baru pertama kali, ya, kami dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, dan kami membawa rekan kami dari Jakarta. Ini Bapak Evangelis Stefanus, juga Pak Daniel. Ya, dan kami sendiri, nama saya asli dari Jawa, ya. Nama saya Bambang Cito, ya, saudara. Saya bukan di Jakarta, tetapi saya dari Bandar Lampung, ya. Kami bersama kawan-kawan dari Jakarta, ya, kami kami pelayanan di Lampung Tengah, ya. Tadi pagi di Kota Gajah, kemudian di Sriwaluyo, kemudian sore ini puji Tuhan
mendapat kesempatan di tempat ini ya. Dan sebagian ada di GSDA tadi bersama Pak Andreas. Nama saya Bambang Rujito ya. Nama saya Bambang Rujito. Ya. Saya kelahiran dari Cilacap, orang Apang. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan ya. Secara luar biasa. Dulu kami belum percaya Tuhan, hidup saya ngawur sejak remaja, SMA, bahkan kuliah kacau balau. Ya, tetapi setelah Tuhan panggil, ya, saya bertobat, terima Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa ya bagi saya. Dan sampai hari ini kami masih bergumul buat kakak-kakak saya, ya, karena mereka belum terima Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, apa yang akan saya saksikan yaitu saya setelah berkeluarga, ya, tahun 95 kami nikah kurang lebihnya. Kemudian tahun 2005 ya masuk 2005 tanggal 13 Agustus ya istri saya terkena kanker. Istri saya kena kanker payudara ya. Kemudian dioperasi tanggal 13 Agustus kalau nggak salah tuh saya ingatkan tanggal 13 Agustus tahun 2005 ya. Setelah operasi ya selesai, kemudian 3 bulan kemudian ya Agustus, September, Oktober, November ya Desember kami merayakan tahun baru ya, malam tahun baru di Jakarta. Tapi sangat kaget sekali tumbuh lagi kanker itu ya di atas sama di bawah. Jadi tahun 2006 tanggal 5 Januari istri saya harus operasi lagi. Ya, setelah operasi lagi kemudian dicek di patologi ya, analisa kanker, ternyata ganas kanker itu. Kemudian dokter menganjurkan kemoterapi. Tetapi istri saya bermasalah waktu kemo karena fisiknya lemah dan sebagainya. Dan akhirnya dokter vonis ya buat istri saya, maaf Pak ya, dokternya katakan sama saya paling istri Bapak cuma 6 bulan hidup di dunia ini. Loh, kok bisa dokter ya? Iya, karena ini udah stadium 3B ya, tinggal nunggu stadium 4 dan habis itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, alias meninggal. Tetapi saya berdoa sama Tuhan ya, Tuhan berikan kesempatan kami untuk melayani. Tuhan berikan kami kesempatan untuk melayani. Dan puji Tuhan ya, dokter boleh bilang 6 bulan istri saya mau meninggal. Tetapi sampai hari ini saudaraku, sampai hari ini istri saya tetap sehat, segar. Dan puji Tuhan ya, sampai hari ini istri saya tetap kuat saudaraku. Dan saya katakan sesuatu yang luar biasa, malah tambah cantik dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur ya, kami melayani di Full Gospel Businessman ya. Dan kami spesial doa ya di chapter Bandar Lampung ya, kami chapter Wai Halim chapter ya, kami anggota Full Gospel dari Wai Halim chapter ya. Dan kebetulan kemarin kami memang mau pelayanan dan ada tamu dan rekan kami Pak Stefanus dari Jakarta, maka kami bergabung sama Pak Stefanus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara takut dengan berbagai penyakit yang ada. Penyakit kanker paling ditakutin orang, ya. Penyakit ini paling ditakutin orang. Tetapi kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan itu ya. Kemuliaan
hari ini Tuhan, kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana kami boleh ada Tuhan di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membawakan firman-Mu. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini. Kami tolak kuasa-kuasa roh-roh yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Allah, keluar dari tempat ini. Biar Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau ada dan Engkau hadir. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, pimpin kami dari pertama sampai akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara. Selamat sore. Ya, saya memperkenalkan nama saya Evangelis Stefanus Leong ya. Saya sebelum memulai memberitakan sedikit firman Allah, men-sharekan firman Allah ya, saya mau sedikit kesaksian. Saya yakin kesaksian ini menarik ya untuk saudara-saudara, terutama anak-anak muda ya. Saya ini sebetulnya tidak layak di tempat ini. Terus terang saja tidak layak ya. Saya itu sepertinya orang Lampung ya. Saya tinggal di Kemiling, di Gang Kulit ya, di Gang Kulit. Ayah saya punya kelenteng ya. Itu masalahnya ya. Jadi kami keturunan orang-orang okultisme ya. Setelah orang tua saya punya kelenteng, ditambah lagi saya ikut kejawen lagi ya kan, tambah parah lagi ya, ikut penyembahan berhala ya. Nah itu sebetulnya kalau menurut firman Allah itu tidak layak saya di tempat ini ya. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan ya, oleh anugerah Tuhan ya, saya percaya kepada Yesus ya, Sang Juru Selamat, maka sekarang saya sudah dipulihkan ya. Yang lalu sudah berlalu, saya tidak mau pikirkan lagi ya. Banyak dosa yang saya lakukan, kejahatan yang saya lakukan ya. Tetapi saya sudah terima Yesus. Saya percaya saya pun sudah diselamatkan ya. Haleluya ya. Saudara-saudara, banyak sekali ketika saya percaya Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang saya rasakan ya, yang saya terima maksudnya ya. Mata saya sebelah kiri waktu itu tidak lihat ya, hitam ya. Tapi ketika waktu itu hamba Tuhan berkata, siapa waktu itu KKR ya, GPDI di Pademangan ya, itu namanya dosennya namanya Diki ya, dia di Mandai sana ya, di GPDI Ketapang ya. Orang-orang semua pada maju ya, saudara-saudara maju, didoakan dalam nama Yesus, sembuh langsung. Dalam nama Yesus sembuh, ada puluhan orang semua sembuh ya. Tinggal saya yang terakhir ya, saya dibuatkan matanya. Dalam nama Yesus, pendeta itu bilang, sudah lihat belum? Belum, memang saya belum lihat, sungguh-sungguh belum lihat. Saya katakan belum lihat ya. 2 kali dalam nama Yesus juga belum ya. Sampai 3 kali dalam nama belum. Dan keempat kali ya, saya lihat itu pendeta sudah keringatan semua ya. Saya kasihan ya. Orang-orang sembuh kok saya enggak gitu loh ya kan, kenapa kok saya enggak sembuh gitu. Akhirnya saya timbul rasa kasihan di dalam hati saya tidak mau mempermalukan hamba Tuhan ini ya. Keempat, dia bilang, dia doakan lagi, oh pendeta ini tidak mau menyerah. Saya heran itu ya, dalam nama Yesus. Terus ditanya lagi sama saya, sudah lihat belum? Saya kasihan sama dia. Sudah, saya bilang begitu ya, sudah. Dan pulang sukacita semua, luar biasa pekerjaan Allah ya, gitu. Sampai pulang ke rumah besok pagi saya bangun tidur saudara, ini hitam sudah tidak ada sampai sekarang ya, jadi hilang sama sekali ya. Nah jadi ini kalau kita percaya dengan sungguh ya, kita tidak ingin mempermalukan Tuhan ya, kita memiliki sedikit kasih, Tuhan akan tolong kita ya. Saya migren ya, separuh sini ya, itu juga hilang ya, hilang semua. Saya buang air ya, keluar itu darah setengah gelas ya, setengah gelas.
Saya berdoa karena saya percaya pendeta itu bilang kan dalam nama Yesus, bukan. Nah, sekarang saya praktekkan sendiri, ya. Setiap pagi saya cuci, saya baptis tubuh saya, ya. Ini saya tidak mengajarkan orang lain, tapi iman saya, ya, saya lakukan. Saya baptiskan tubuh saya. Saya bilang di dalam nama Yesus, kamu penyakit, kamu pergi, kamu tidak berkuasa atas saya. Saya sekarang milik Tuhan Yesus, saya bilang. 1 bulan kemudian mujizat pun terjadi. Sampai sekarang saya tidak pernah keluar darah, migrain saya pun hilang, saudara-saudara. Dan yang menarik lagi, ya, ada orang sakit kanker, dia datang ke rumah saya, ya. Saya percaya, ya, karena sangat percayanya, ya. Dia kanker stadium 4, ya, di dubur dia itu apa namanya itu? Sudah bukan apa ya, dia di duburnya ada kanker. Dia sudah pergi ke Taiwan, ke Siangkang, ke Hong Kong, ke Taichung, kemana gitu, ya. Dia sudah berobat, habis uang banyak, ya. Dia datang ke rumah saya, ya. Dia datang, nah, saya tanya, Bapak percaya sama Tuhan Yesus? Percaya, saya udah ke gereja, katanya. Kan begitu, memang udah ke gereja. Oke, kita doa sama-sama, saya bilang, ya. Sepanjang yang saya alami, kalau Bapak percaya, doalah Bapak kami setiap hari, saya bilang, ya. Di dalam kamar mandi, baptislah tubuh Anda, percaya sama Yesus, tolak itu penyakit. 1 bulan kemudian, mujizat pun nyata, ya. Dia terkapar, ya. Dia telepon saya sudah tidak kuat lagi, katanya. Saya mau ke rumah sakit, ini kanker saya bahaya. Sampai di rumah sakit, dia di-scan sama dokter, dinyatakan kankernya bersih, saudara-saudara. Tidak ada, ya, ini nyata. Yang lebih hebat lagi, dia kan orang Hong Kong, ya. Dia punya ruko itu banyak gitu, ya, di dekat saya tinggal saya. Akhirnya dia serahkan sama saya itu semua. Dia serahkan sama saya. Dia bilang ini kelola semua. Saya pergi ke Hong Kong, saya buka gereja kecil untuk menampung orang-orang susah, katanya begitu, ya. Ini pekerjaan Tuhan dahsyat, saudara-saudara, ya. Ini saya bisa alami karena saya melihat dari pekerjaan firman Tuhan, yaitu ketika saya percaya kepada Tuhan, ya, saya yaitu takut akan Tuhan, ya. Jadi hari ini tidak penting, saya kira saya tidak menyampaikan firman lama-lama, ya. Saya kira yang penting intisarinya, ya, intisari daripada firman Allah. Saya yakin saudara semua sudah tahu, ya. Nama saya Stefanus Leong, ya. Dulu saya sekolah Alkitab di Umande, ya. Terus saya ditambah lagi di UPH, ya. Saya dapat D3, ya. Terus belakang lagi adalah ditambah lagi, ya. Dia udah tahu, ya, gitu, ya. Ya, tapi nggak penting, ya. Buat saya gelar-gelar nggak penting. Tuhan nggak penting gelar, ya. Yang penting Tuhan lihat hati kita, ya. Tuhan lihat hati kita, ya. Anak saya 3, yang 1 udah sarjana, ya, udah S2. Sekarang kerja di BTPN, yang 1 lagi S1, ya, yang 1 lagi di Tunas Bangsa, dia SMA kelas 2, ya. Saya ini orang kere, saudara-saudara, di Lampung, ya. Ketika saya kecil, saya tukang pikul kayu. Kalau malam saya tukang cari kodok, saya jual jalan kaki 7 km ke Tanjung Karang. Untuk makan sesuap nasi susah, saya makan gaplek, ya, waktu masih kecil. Tetapi saya ada di sini, ya, saya bisa pakai jas ini, ya. Karena Tuhan baik, ya, saudara-saudara, ya, bukan karena saya gagah-gagahan, ya. Dan ketika satu lagi, saya percaya Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, saya takut kepada Tuhan, ya. Ya, saya buka toko material, modal saya hanya 60 juta, ya. Saya taat sama Tuhan, ya. Hasil pertama dari hasil saya berikan sama Tuhan. Dan setiap bulan perpuluhan saya tidak pernah lalai, ya, disertai dengan perbuatan yang Tuhan suruh jangan lakukan dosa lagi, ya. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara-saudara, ya. Saya tidak menyombongkan diri, ya. Saya mengatakan kenyataan, ya, kenyataan, ya. Sekarang ruko saya ada 4, ya, rumah saya ada 1, mobil saya ada 8, saudara-saudara. Dulu saya mau naik sepeda saja tidak ada remnya, saudara-saudara, waktu belum kenal Yesus, ya, gitu, ya. Itu sebabnya saya mau bagikan kepada saudara di sini, ya, itu tentang takut akan Tuhan. Penting sekali seorang beriman takut kepada Tuhan, ya. Jadi saya sekarang sih mau pergi kemana-mana, mau menginjil karena saya berhutang sama Tuhan, saudara-saudara. Ya, bukan sebetulnya saya nggak mau, ya. Untuk apa kurang kerjaan, ya, dari Jakarta bawa mobil pergi kemana-mana harus keluar uang nih kalau bergospel itu, ya, gitu.
Jadi bukan itu masalahnya, tapi karena Tuhan baik, saudara-saudara. Ya, saya tidak dapat memberikan apa yang saya tidak punya, tetapi saya dapat memberikan apa yang saya punya, kata Rasul Paulus. Demikian dengan saya, ya, saudara-saudara. Ya, saya mungkin Alkitab mengatakan ya, ada 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Salah satu talentanya mungkin saya ya. Tapi dia tidak mengatakan ada setengah talenta ya. Kalau ada setengah talenta itu juga mungkin saya ya. Karena saya tidak terlalu pandai di sini ya, saudara-saudara ya. Ya, Tuhan merancangkan kepada kita ya. Kita itu akan selalu naik ya, dalam Ulangan 28 ayat 13 ya. Tuhan bilang kita itu akan naik bukan turun ya. Ya, kita akan naik ya. Kita akan jadi kepala ya, bukan menjadi ekor ya. Artinya apa di sini? Kita akan jadi kepala ya. Kita akan jadi pemimpin, bukan jadi orang yang terbelakang ketika kita takut sama Tuhan. Kita akan selalu naik ya, dan tidak turun ya. Selalu naik di sini ya. Bicaranya adalah anak-anak Tuhan ya, seperti orang naik gunung begitu ya. Naik gunung itu coba kita kalau ke puncak ya, kita naik sedikit, nanti dia turun ya, dia muter dan dia lagi naik lagi dan dia sampai pertengahan, kadang-kadang ya dia berhenti sebentar ya, terus dia naik lagi, pada akhirnya sampai ke puncak ya. Nah, ini ada orang ya, dia salah menafsirkan ya. Apa ini firman Tuhan? Saya sudah ikut sama Tuhan sekian lama, katanya saya selalu naik, tapi nyatanya saya bangkrut ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang maksud dengan firman Allah selalu naik dengan turun, tidak pernah turun, itu adalah seperti orang naik gunung ya. Meskipun pencobaan datang, kita tetap menang, tetap sampai kepada tujuan. Itu saudara. Saya mau sampaikan di sini ya, tentang takut akan Tuhan ya. Apa sih takut akan Tuhan itu ya? Takut akan Tuhan kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 14 ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka ya. Jadi orang yang takut kepada Tuhan ini ya, ada sebuah perjanjian daripada Tuhan. Janji Tuhan ya, bukan hanya keselamatan yang diberikan kepada kita, tetapi janji-janji berkat yang banyak sekali kita lihat di firman Allah, itu akan kita raih, akan digenapi di dalam kehidupan kita kalau kita takut kepada Tuhan, saudara-saudara ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bergaul karib di sini adalah Tuhan berteman ya, Tuhan bersahabat dengan kita ya. Bayangkan, enak nih nggak kalau kita takut sama Tuhan? Tuhan adalah raja di atas segala raja. Kalau Dia bersahabat dengan kita, Paulus bilang, kalau Allah di pihak kita, siapa kalau lawan kita? Tidak ada, saudara, tidak ada yang bisa lawan apa yang kita mau ya. Yesus juga berkata, kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau ya. Kita boleh minta apa saja, kata Tuhan. Nah, ini ciri-ciri orang yang mau takut kepada Tuhan ya. Dalam Yohanes juga dia berkata ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kan jelas ya, kita bersahabat, kita bergaul ya dengan Tuhan, saudara-saudara. Keluaran 33 ayat 11 ya. Musa juga dia berbicara kepada Tuhan berhadapan muka seperti seorang berbicara sama temannya ya. Artinya apa? Berbicara seperti sama temannya Musa ini. Artinya Musa juga orang yang takut kepada Tuhan. Orang takut kepada Tuhan ini nanti kita akan lihat ke sananya ya. Seperti apa itu orang yang takut sama Tuhan ya. Kita akan lihat di dalam Ulangan 6 ayat 1 dan 2 ya. Perintah ya, perintah, ketetapan, ketentuan, peraturan Tuhan yang harus dilakukan di mana saja, kapan saja ya. Baik orang tua kita ya, saya sendiri, anak cucu saya, keluarga saya, seisi rumah saya semuanya ya, kita harus takut kepada Tuhan. Ini kata firman Allah ya. Kata firman Allah, kita harus pegang itu erat-erat firman Allah yang diperintahkan di dalam kitab Taurat ya. Jadi takut akan Allah itu apa sih sebetulnya ya kan?
Jadi takut akan Allah adalah itu berlandaskan ya sebuah pengakuan. Takut akan Allah adalah berlandaskan sebuah pengakuan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus ya, yang tabiatnya atau sifatnya itu pasti menghukum dosa. Ya, tidak bisa tidak. Ini rumus ini selalu saya pegang di dalam hidup saya. Kalau saya takut kepada Tuhan, saya tahu ya bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus ya. Kalau saya bikin dosa, pasti saya dihukum. Allah itu kudus. Karena terang dan gelap tidak bisa bercampur. Ya, tidak mungkin bercampur kata firman Allah. Ya, oleh sebab itu kita harus kudus, artinya menuruti firman Tuhan, takut akan Allah. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ya, jelas banget di sini. Ya, kuduslah kamu sebab aku ini kudus kata Tuhan. Ya, kalau kita tidak kudus, bagaimana kita bisa menghampiri Allah? Ya, kalau kita tidak kudus, ya, bagaimana kita bisa berbicara, bergaul dengan Allah, bersahabat dengan Allah? Karena gelap dan terang tidak mungkin bisa bercampur. Ya, kita lihat seperti contoh Adam dan Hawa, manusia pertama. Ya, Adam dan Hawa, ya, kita lihat Tuhan perintahkan engkau tidak boleh makan ya dari buah ini, buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, ini firman Allah yang jelas sekali. Tetapi ketika Adam makan, walaupun dia menyalahkan istrinya yang memberikannya, tetap saja melanggar firman Allah. Karena sebuah pelanggaran firman Allah, maka manusia itu menjadi terpisah dengan Allah. Tidak bisa tidak, ya. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, yang tabiatnya atau sifatnya dia pasti menghukum dosa, ya. Terang dan gelap tidak bisa bercampur. Makanya Adam terpisah dengan Allah, ya. Akhirnya dia pun mendapatkan kutukan ya dari Tuhan. Ini ya tentang takut akan Allah, bahwa kita melanggar firman sedikit saja ada konsekuensinya, ya. Kejadian 6 ayat 9. Nuh dia bergaul dengan Allah, kita lihat di sini, ya. Kalau Nuh bergaul dengan Allah, ya, artinya apa? Dia seperti yang Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, ya kan? Orang yang bergaul dengan Allah itu adalah orang yang takut dengan Allah, ya. Itu jelas banget, ya. Jadi Nuh ini adalah orang yang takut dengan Allah, ya. Meskipun waktu itu Nuh, ya, zaman Nuh adalah semua orang jahat, ya. Semuanya berbuat dosa, termasuk Nuh sendiri. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang baik pada zaman Nuh. Semuanya harus dibinasakan di air bah. Tetapi ya, Nuh mendapat karunia Tuhan, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena apa? Karena dia meskipun dia berdosa, dia bergaul dengan Tuhan. Dia belajar takut akan Allah, maka Tuhan memberikan dia sebuah kasih karunia. Dia boleh masuk ke dalam bahtera, ya, keluarganya diselamatkan dan orang lain semuanya dimusnahkan, ya. Betapa dahsyatnya orang yang takut akan Allah, keuntungan yang akan kita dapat berlipat-lipat ganda, saudara-saudara, ya. Kita lihat, ya. Sekarang kita lihat ke dalam diri kita sendiri, ya. Apakah kita adalah tipe orang yang takut kepada Tuhan, ya? Kalau kita tipe orang yang takut kepada Tuhan, bersyukurlah. Tetapi kalau kita tipe orang yang memberontak kepada Tuhan, kita perlu ada sebuah pertobatan di dalam hati kita, ya. Kita perlu bertobat, ya. Karena takut Tuhan tidak asal bicara, ya. Takut akan Tuhan itu haruslah diwujudkan dalam sebuah perbuatan, ya. Karena dalam Ibrani berkata, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah kosong, adalah mati, ya. Iman ya tanpa perbuatan. Sekarang tahun 2016 sudah mau akhir Desember, sudah mau 2017 kita masuk, ya. Sekarang kita koreksi ya diri saya atau diri saudara yang ada di sana. Kita mau lihat, kadang-kadang kita tidak sadar ya tabiat Mesir. Tahu ya saudara tabiat Mesir itu apa? Galatia 5 ayat 19 itu jelas di situ. Tabiat Mesir itu adalah yang Paulus jelaskan tentang dosa, ya, tentang daging, ya. Coba kita baca, ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21.